بوسع رحمته الذي ألهمهم من حسن التوسل ما يدفعون به عظيم أهله وعقوبته والذي وهب لهم بركة في يومهم هذا فذلك يوم الجمعة لعباده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الوفي بأهله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد أنبياء ورسله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد فاز العابدون المخلصون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل يزداد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Masyaallah muslimin jamaah Jumat Masjid Jami Al-Islah Alim Ramli, para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini Al-Faqir mengajak, Al-Faqir berwasiat, terutama untuk diri Al-Faqir dan untuk para hadirin yang hadir pada Jumat yang penuh barakah ini. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa dan harapan dengan sebab kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal kebaikan kita, seluruh amal kebajikan kita yang pernah kita lakukan sejak akhir balik sampai sekarang, bahkan sampai nanti kita tutup mata, semuanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pelanggaran dosa-dosa kita diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, Jumat Sayyidul Ayyam, kita masih diberikan ribuan nikmat dari Allah. Nikmat iman, Islam, ihsan, taufik, hidayah, sehat, afiat, panjang umur, sehingga dapat berkumpul kembali, bermuajahah, bertatap muka, saling bersilaturahim untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat bertangkaikan sekaligus bertabur salam. Mari sama-sama kita haturkan, kirimkan, hadiahkan khusus kepada manusia budiman, insan pilihan, panutan umat manusia sepanjang zaman, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ubudiyah. Mudah-mudahan dan berkumpul pada saat ini akan termasuk dalam deretan umat Rasulullah SAW yang berhak mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jamaah Jumat Masjid Jami Al-Islah Alim Ramli, para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita di awal tahun, di Jumat pertama tahun 2023. Tentunya doa dan harapan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di tahun baru ini 2023 Allah berikan kita sehat, afiat, panjang umur, segala hajat dan niat kita semuanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan pastinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah kita pada tahun ini 2023 lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, akhir-akhir ini negeri kita tercinta masih Allah hadirkan aneka ragam musibah, dari gempa bumi, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Datang satu, belum selesai datang lagi yang baru. Silih berganti, datang bertubi-tubi. Para ulama-ulama kita memesan di dalam menghadapi musibah-musibah, bencana-bencana yang Allah hadirkan, ada poin-poin yang kudu kita laksanakan untuk meredam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ulama-ulama kita pesan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelas Nabi Adam, manusia pertama, nabi pertama, dosanya dikit. Cuman gara-gara makan buah khuli doang keluar dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya dikit, dosanya secuil, keluar dari surga gara-gara makan buah khuldi. Manusia di muka bumi alam ini dosanya banyak sama Allah, kepengen masuk surga. Kebalikannya, ketika Nabi Adam keluar dari surga, itu Nabi Adam mikir, introspeksi diri, ngakuin ada dosa sama Allah, ada salah sama Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar Nabi Adam selama 350 tahun baru terima taubatnya sama Allah. Gak main-main tuh istighfar, 350 tahun sekelas Nabi. Itu pun diterima sama Allah taubatnya Nabi Adam, berkat Nabi Adam menyisipkan dalam istighfarnya nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika diterima taubatnya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah ngomong begini, wahai Adam, kok engkau kenal sama yang namanya Muhammad? Nabinya belum saya ciptakan, nabinya belum ada, kok bisa kenal, bisa nyebut nama Nabi Muhammad di dalam pertaubatanmu? Kata Nabi Adam, ya Allah, ya Rabb, bagaimana saya nggak kenal dengan nama Muhammad ketika aku masih tinggal di surgamu? Ya Allah, pintu-pintu surga Abah tuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langit-langit surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dinding-dinding surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ saya yakin, ya Allah, ini orang bukan sembarang orang, ini manusia bukan sembarang manusia, akan tapi manusia ini manusia spesial di matamu ya Allah, adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu saya niatkan, saya selipkan nama baginda Nabi Muhammad di dalam istighfar saya, di dalam pertobatan saya. Kiranya engkau maafkan dosa-dosaku ya Allah. Sadaq ya Adam, benar ente wahai Adam, kata Allah. Gara-gara ente menyebut nama Nabi Muhammad, aku terima pertaubatanmu, aku ampuni dosa-dosamu yang telah lalu berkat istighfar plus nyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain Nabi Adam, lain kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus sering kita dengar di dalam kisah-kisahnya dimakan ikan paus yang bernama Nun. Berhari-hari, bermalam-malam terombang-ambing di tengah lautan, itu mengalami yang namanya 3 macam kegelapan. Zulumatun salas, 3 kegelapan yang dialami Nabi Yunus ketika itu. Pertama, gelapnya di dalam perut ikan paus yang bernama Nun.
Yang kedua, gelapnya tengah malam. Yang ketiga, gelapnya di dalam dasar laut. Gelap, bin gelap, super gelap, paling gelap. Dari situ Nabi Yunus mikir, introspeksi diri, mungkin ada dosa sama Allah, sehingga Allah uji saya. Ditelan saya ikan paus yang bernama Nun berhari-hari bermalam-malam terombang-ambing di tengah laut. Mikir Nabi Yunus, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfar Nabi Yunus. Sekelas nabi masuk dalam skuad, dalam list 25 nabi beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya. Dengan istighfar, berkat istighfar, keluar dari perut ikan paus yang bernama Nun, sehat, afiat, nggak ada barang satu kekurangan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kunci pertama di dalam menghadapi musibah yang Allah hadirkan. Yang kedua, ulama-ulama kita pesan banyakin doa. Dan Habib Umar bin Salim bin Hafiz Tarim Hadramut itu sudah ijazahkan kepada kita semua baca doa setiap hari Selasa ba'da subuh. Allahumma ya kafiyal bala igfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Sebanyak-banyaknya baca doa tolak bala, ajarkan kepada istri kita, keluarga kita setiap hari Selasa ba'da subuh sebanyak-banyaknya. Itu doa agar Allah jauhkan kita, jauhkan keluarga kita dari bala wal waba, musibah yang tadinya mau datang ke kita. Dengan baca doa tersebut dijauhkan kita dari bala wal waba. Baca banyak-banyakin doa tolak bala. Yang ketiga, terakhir, dalam menghadapi musibah yang Allah hadirkan akhir-akhir bulan pekan ini, yaitu perbanyak sedekah. Mumpung hari Jumat, kencengin sedekah kita. Mana qasamalun min sadaqah bal yazdad nggak bakal berkurang harta yang kita keluarkan selama untuk masjid, musola, pesantren, fuqara, masakin, anak yatim, perjuangan dakwah Islam. Nggak bakal berkurang harta uang kita. Bal yazdad, kata Nabi, bertambah. Bal yazdad, bertambah. Bal yazdad, 3 kali Nabi ngomong. Dan terus bertambah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ada history, cerita sejarah orang yang terbakar hartanya untuk Allah menjadi miskin, tidak. Belum ada history, cerita sejarah orang yang mengeluarkan hartanya, uangnya miliaran, triliunan untuk Allah, untuk masjid, musola, pesantren menjadi pailit, menjadi bangkrut. Tidak. Tambah berkah dia, tambah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antikma fil jaib, ya tikma fil gaib, keluarkan yang ada di kantong kita, Allah hadirkan dengan rezeki yang tidak terduga-duga. 3 konsep ini kita pakai di dalam menghadapi musibah yang Allah hadirkan. Insya Allah Allah jauhkan kita dari bala wal waba dan musibah. Perbanyak istighfar, perbanyak doa kepada Allah, dan perbanyak sedekah. Insya Allah Allah jauhkan kita, Allah jauhkan famili, keluarga kita dari bala wal waba dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan penuh manfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi kalamun man la takhfa alaihi khafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa rahmatullahi. Aqulu qawli hadza wa sayyidul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.